Beginilah hasil perekaman dari kamera Brica Bipro Alpha Edition Mark 3X. Settingan kali ini adalah 2,7, exposure-nya di 0, saya kembalikan 0. Lalu kualitas image-nya di sedang, tidak di tajam, karena kemarin saya lihat ketika settingan image-nya saya high, itu ternyata terlalu kontras. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Jumpa lagi bersama kami, Resi Family. Ya teman-teman, semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kalau di video kemarin kita melakukan unboxing, maka kali ini kita akan melakukan ekspor ada apa aja di kamera ini. Kita akan melihat apa aja yang bisa dilakukan oleh kamera ini. Tetapi sebelumnya kita akan melakukan refreshing dengan melihat spesifikasi dari kamera ini. Ya teman-teman, ini adalah Bipro 5 Alpha Edition Mark 3X, dimana ini adalah versi terbaru dari Bipro 5 Alpha Edition, dimana sebelumnya adalah versi yang S, sekarang versi yang X. Perbedaannya sepertinya cukup jauh ya, dimana yang paling utama sekarang di sini ada kamera depannya. Selain itu ada juga fitur-fitur lain atau fasilitas-fasilitas yang lain yang memang sangat membedakan antara versi S dan versi X ini. Salah satunya adalah, coba kita lihat, kalau ini sudah bisa 4K, sama versi S juga sudah bisa, tetapi di versi X ini dia sudah bisa touchscreen ya. Kalau kemarin Ace-nya juga sudah ada, tetapi antara S dengan White di versi S itu dibedakan antara yang versi black dan juga versi grey, dimana versi black itu memiliki fitur Ace, sedang untuk versi grey itu memiliki screen yang white. Sedang untuk AE3X ini Ace dengan white-nya itu dijadikan satu. Lalu fitur lainnya adalah, lalu fitur lainnya adalah yang memang membedakan antara seri S dengan seri X adalah waterproofnya, dimana dia sudah bisa 5 meter waterproof tanpa menggunakan waterproof case. Sedangkan di versi yang lama dia harus menggunakan waterproof case untuk bisa menyelam di dalam air. Untuk fitur-fitur lainnya yang membedakan antara versi X dengan versi S ini adalah dia sudah bisa menggunakan memory card sampai 128 GB. Sedang versi yang lama dia hanya bisa menggunakan 64 GB. Ya teman-teman, itu adalah sekilas tentang fitur-fitur atau spesifikasi yang membedakan antara versi S dan versi X. Oke, sekarang kita bisa langsung lanjutkan. Mungkin untuk teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, bisa saya bacakan sedikit spesifikasi yang ada di versi yang sekarang. Untuk sensor, sepertinya ini masih menggunakan tipe yang sama, 12 megapiksel Sony Exmor R Image Sensor. Jadi di versi S dan juga di versi X masih menggunakan sensor yang sama. Dan untuk videonya tipenya MP4 264 ya, 30 Mbps. Bisa 4K 2,7 atau HD atau Full HD. Untuk foto masih sama 24 megapiksel, lensanya juga fix sepertinya masih sama, yaitu fokus di 2,4. Cuman bedanya adalah ini di wide angle-nya, dimana di sini wide angle-nya itu 170. Karena untuk versi yang sebelumnya, versi S itu terbagi dua seperti yang saya tadi bilang, bahwa untuk yang versi black dia memiliki fitur Ace, sedang untuk versi grey memiliki fitur wide angle. Jadi tidak bisa kita memiliki dua fitur tersebut. Sedang di versi X ini kita bisa memiliki fitur tersebut dalam satu kamera. Untuk layar sepertinya sama untuk front ya, tetapi untuk backnya sama ya, 2 inch touchscreen. Ya, untuk perbedaannya juga layar belakangnya sini sudah touchscreen. Jadi perbedaan antara versi lama dan versi baru ini sudah touchscreen. Dan yang depan sudah ada layarnya. Jadi perbedaannya di layar depan dan belakang. Lalu berikutnya ini juga berbeda ya, karena sekarang sudah menggunakan USB Type-C untuk mikrofonnya. Jadi mikrofonnya menggunakan USB Type-C. Sebelumnya masih pakai jack 2,5, bukan jack 3,5, dia menggunakan jack 2,5, jack yang kecil. Sekarang sudah menggunakan USB Type-C. Ini satu peningkatan yang bagus. Wi-Fi-nya masih sama sepertinya. Nah, storage-nya ini yang membedakan. Kalau sekarang sudah bisa sampai 128 GB, kalau yang lama maksimal hanya bisa di 64 GB. Dan untuk baterainya juga berbeda. Kalau untuk lama dia bisa di
dicopot, dia dipasang, ya kita akhirnya bisa memiliki beberapa baterai. Kalau ini ada built-in rechargeable LiPo baterai, dia 1050 lebih besar. Kalau yang lama itu 1000 ya, 1000 mAh. Kalau ini 1050 mAh, tetapi built-in, artinya tidak bisa dicopot. Ini mungkin kalau menurut saya pribadi kurang bagus ya untuk pemakaian yang cukup lama. Khususnya saya terus terang ya, untuk penggunaan saya menggunakan lebih dari 4 baterai ya, artinya saya memiliki 6 baterai. Dari sekali jalan itu bisa beberapa baterai, habis saya ganti, habis saya ganti, habis saya ganti. Jadi memang cukup banyak baterai yang saya gunakan. Nah, kalau dengan menggunakan sistem built-in ini, jadi begitu habis saya harus ngecas dulu. Kalau ngecas ini kalau nggak salah 1 jam baru penuh, berarti 1 jam itu saya harus istirahat baru bisa jalan lagi. Saya menggunakan action cam ini untuk touring dengan menggunakan motor ke daerah-daerah. Jadi tidak mungkin penggunaan action cam ini hanya 1 jam. Jadi rata-rata saya menggunakan lebih dari 2 jam. 2 jam perjalanan, 4 jam perjalanan, artinya 4 kali ngecas kalau menggunakan built-in battery seperti ini. Ya udah, tapi kita cari cara bagaimana caranya supaya nanti saya bisa menggunakan baterai built-in seperti ini, tetapi tetap bisa menggunakan sampai 2-3 jam secara berturut-turut. Oke, selanjutnya seperti tidak ada perbedaan kecuali ini ya, waterproofnya up to 5 meter depth, bisa sampai bisa sampai 5 meter dalam kedalaman, bisa diajak berenang. Untuk selanjutnya sama semua, time lapse, exposure segala macam sama. Ya teman-teman, itu adalah spesifikasi dari kamera ini, dimana kamera ini adalah kamera versi terbaru B-Pro 5 Alpha Edition Mark III X yang keluar atau diterbitkan di tahun 2020. Oke, setelah kita melihat spesifikasi, mungkin sekarang saatnya kita untuk melihat apa aja sih yang ada atau bisa kita dapatkan di kamera ini. Kita coba dulu ya. Oke. Ya, seperti teman-teman lihat ada beberapa yang saya keluarkan karena ini adalah barang-barang yang kemungkinan besar akan rutin dipakai. Ini adalah kabel untuk cas. Ini sudah Type C ya, dan ini untuk remote dimana kita akan bisa menyalakan, bukan menyalakan ya, untuk shutter ya, memulai perekaman video atau mengakhiri video, dan juga melakukan shutter kamera. Kalau yang ini mikrofonnya, dimana mikrofonnya ini sudah Type C. Ini satu ya kebaikan karena dengan Type C itu kan lebih bagus dibandingkan versi sebelumnya yang hanya menggunakan jack 2,5 mini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke kameranya. Kita bisa lihat di kamera ini, di depan ini ada apa? Lensanya. Nah, ini ada ininya ya. Kita copot dulu. Iya. Ini juga kita copot aja dulu. Ya, ini bagian depannya bisa teman-teman lihat seperti ini. Di sebelah kanan ada lensa, di sebelah kiri ada monitor layar. Ini 1,3 inch dimana kita bisa melihat atau bisa merekam dari depan. Kalau kemarin kan hanya belakang, jadi kita tidak bisa melihat kondisi perekaman yang kita lakukan. Di bawahnya ada tulisan B-Pro dan di sini ada berapa lubang. Ini kalau nggak salah adalah lubang mic ya, itu lubang mic. Ini dengan skeleton case-nya ya, jadi dia sudah terpasang di skeleton case, dimana nanti kemungkinan besar ya akan kita lakukan atau udah pasti akan kita gunakan selalu nih skeleton case-nya ini. Ya, kita ke sebelah kanan. Di sini kita lihat ada apa sih namanya? Sorry kesenggol. Ya, di sebelah kanan ini ada tempat, bukan tempat baterai. Ya kalau dulu kan ini tempat baterai, di sini hanya sorry kesenggol terus. Ini bisa kita atasin untuk membukanya, hanya tetap terbuka. Ya. Di sebelah kanan ini ada colokan Type C, ya, kelihatan Type C, dan juga tempat memory card. Ini memory cardnya sudah saya masukin. Cara membukanya tinggal
tekan ya. Nah, ini memori dan masuk ini tinggal tekan ya. Di sini juga selain ada Type C ya, ada memori. Di sini ada satu lubang di mana ini jika kita ingin melakukan reset ya, mungkin settingannya sudah nggak bagus, kita bisa melakukan reset, semua akan kembali ke settingan awal. Ya, kita tutup lagi. Ini tutupnya simple ya. Artinya di sini tidak ada tempat baterai ya. Di belakang di sini hanya ada layar. Aduh, kita buka juga ini. Sorry ya, kita buka. Iya. Ya teman-teman, ini adalah layarnya seperti ini. Ada tulisan Brika sebelah kanan dan ada apa lagi ya? Ini ini tipenya ya, Alpha AE3X ya, seperti itu teman-teman, Brika. Dan ini layarnya. Di sebelah sini ada dua tombol ya, ini tombol ke atas dan tombol ke bawah. Ini tombol atas dan ke bawah juga ada dua fungsi, di mana yang atas ini untuk menyalakan WiFi dan yang bawah untuk pindah dari kamera layar depan dan layar belakang. Kita tinggal pilih, pencet agak lama yang bagian bawah, maka kita akan berpindah dari kamera depan atau ke kamera belakang atau sebaliknya. Tetapi itu hanya bisa dilakukan sebelum melakukan perekaman. Saya sudah coba ketika sudah melakukan perekaman dengan layar belakang, saya pencet bawah, dia tidak bisa pindah ke depan. Jadi sebelum melakukan perekaman, kita dulu pilih layar depan atau layar belakang. Setelah oke, baru kita lakukan perekaman. Begitu. Selanjutnya di atas nih ada dua tombol ya. Dua tombol ini adalah tombol kanan itu adalah shutter ya, atau memulai sesuatu. Misalnya untuk foto, untuk rekam video, startnya mulai tombol yang kanan. Untuk tombol kiri ini adalah power ya. Kalau kita pencet lama itu akan on atau off, dan juga untuk bisa memilih antara mode-mode yang ada mode kamera, mode video, dan mode yang lain-lainnya. Oke, ini juga di atasnya ada apa itu ya? Mungkin ini juga bisa kelihatan nggak ya? Oh, ini lampu, sorry. Sebelah sininya di tengah ini adalah lampu LED, di mana itu nanti akan menyala ketika kita on kan atau ketika kita cas. Waktu ngecas itu warnanya merah, tapi ketika penuh dia akan mati ya, kosong. Ya teman-teman, itu adalah penampakan atau penampilan kamera secara menyeluruh, samping, depan, samping kiri, bagian atas, dan juga bagian bawah. Nggak ada apa-apa kalau bagian bawahnya. Sekarang kita nyalakan dengan sorry bentar, ada nyamuk. Ya, sekarang kita nyalakan kameranya dengan melakukan penekanan tombol sebelah kiri yang di sini tulisnya mode. Tapi kita bisa melakukan nyala, oke, maka akan muncul seperti ini. Ya, teman-teman, ini adalah tampilan awalnya. Langsung ke kamera sih, langsung ke pilihan yang terakhir kita pilih. Kalau dia foto akan muncul ke foto, yang kalau dia video akan muncul ke video. Sorry ini kurang fokus ya, di mana aku melakukan. Mudah-mudahan langsung aja kebaca nih ya, mudah-mudahan ya. Oke, selanjutnya di sini bisa kita lihat sebelah kiri ini adalah aktifnya apa. Di sini kita bisa lihat sekarang adalah video. Tergantung mode yang kita pilih, bisa ada mode video, kamera, dan lain-lain. Di sebelah bawah kita bisa lihat itu adalah pilihan yang kita pilih, video dengan tipe 4K 30 fps. Di sebelah kanan ada indikator baterai dan juga indikator mic, dimana kalau kita micnya kita nyalakan dia akan terlihat, dan juga ada TF. TF itu gimana ya? Di sebelah kanan ada juga TF, itu artinya kita ada sisipkan memory card. Ya teman-teman, ini adalah tampilan layarnya secara awal. Di sini adalah kalau kita melakukan play ya. Dan ini karena ini touchscreen, kita bisa melakukan pemilihan. Misalnya kita melakukan
ke atas seperti ini. Di sini kita bisa pilih mode-mode apa aja yang bisa kita pilih. Ada slow motion, ada loop, ada lapse, foto, auto, burst, dan timer. Ada lagi di atasnya. Oke. Kalau kita pilih sebelah kiri ini, itu akan langsung ke play. Ya, dia bisa memplay video-video yang sudah kita rekam sebelumnya. Kita contoh. Nah, ini saya melakukan perekaman sebelumnya. Oke, kita back. Kita sekarang akan masuk ke setting. Setting. Ya, di setting ini, aduh. Ya teman-teman, di sini kita bisa setting untuk resolutionnya, itu bisa kita lihat, bisa mulai dari paling rendah itu 720, 30 fps, 720, 60, 720, 120, 1080, 1080, 60 fps sampai 27 30 fps, 4K 30 fps, dan paling tinggi adalah 4K di 60 fps. Kita setting ke 4K 30 fps dulu ya. Jadi di sini resolusinya 4K 30 fps. Di sebelah bawahnya ACE-nya kita hidupkan. Ya, ini bisa menghidupkan dan mematikan ACE. Setelahnya itu white balance, lalu exposure-nya kita setting. White balance itu ada apa aja, kita coba lihat. Ada auto, ada sunny, cloudy, ada incandescent, apa bacanya nggak tahu, Florence. Nah, 4. Kalau aku untuk sementara ini pakainya auto. Lalu setelah exposure ada video quality. Video quality ada high, coba kita lihat, high, middle, low. Kita setting di high biar gampang. Lalu ada ISO nya, bisa ISO nya tadi quality video, ISO nya coba kita lihat di ISO ada apanya, 100, 200, 400, 800, paling tinggi berapa, 1600, 6400, paling tinggi 6400 untuk ISO nya. Sekarang untuk sementara saya setting auto. Ada time watermark, artinya kita akan setiap rekaman melakukan bisa kita kasih time-nya. Rec audionya, suaranya bisa kita matikan atau bisa kita hidupkan, terserah sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, ini adalah settingan untuk perekaman. Kalau kita pindah ke sebelah sini, itu adalah settingan untuk segala sesuatu yang lainnya. Di atas ini tulisannya image rotation, maaf kelihatan apa enggak ya. Image rotationnya di OK atau enggak, saya enggak. Untuk wifi nya bisa lakukan, dan ke bawah kita bisa hidupkan, matikan. Di bawahnya wifi information, ke bawahnya ada reset wifi. Di sini light, nah light frekuensi saya kasih di 60. Oke, LED indikatornya saya nyalakan. Auto screen-nya saya kasih auto screen saver, itu ada di misalnya di 1 menit. Saya bikin 1 menit, jadi setiap 1 menit dia akan mati ya auto screen-nya. Terus mikrofonnya, nah di sini yang penting ya teman-teman, mikrofonnya bisa built-in dan bisa juga eksternal. Artinya ketika kita menggunakan kabel mikrofon yang bawaan ini, ini kita harus setting dulu untuk menjadi built-innya di uncheck ya. Kalau kita cek di sini, dia akan menggunakan mikrofon yang ada di kamera. Selanjutnya, ini auto powernya 3 menit, artinya ketika tidak dipakai selama 3 menit dia akan mati. Selanjutnya adalah driving mode-nya saya matikan karena memang language-nya saya kasih Inggris. Lalu ada time formatnya saya kasih tanggal, bulan, dan tahun. Berikutnya ada timestamp, ini timestampnya, time setnya kita set waktu sekarang. Ini tanggal, kita setting tanggal sekarang. Nah, setelah ini di bawahnya adalah format. Ini format itu adalah untuk memformat SD card kita ya. Kita bisa format. Lalu di bawahnya ada device info. Di sini bisa di paling bawah adalah factory reset. Rekaman bisa kita lakukan dengan memencet atau menekan tombol yang sebelah kanan ini. Up. Ya, ini ketika logo videonya merah berarti perekaman sudah jalan. Dan juga di sini ada waktu yang berjalan. Kita bisa lihat 9, 10,
11, ini artinya perekaman sudah berjalan. Untuk menghentikannya, kembali kita pencet yang paling atas kanan, yang atas kanan. Ini akan kembali putih, artinya perekaman sudah berhenti. Lalu bagaimana caranya kita melakukan perekaman dengan menggunakan kamera atau dengan menggunakan layar depan ini? Caranya adalah dengan posisi seperti ini, kita melakukan penekanan kepada tombol panah bawah seperti ini. Agak susah. 1, 2, 3. Udah muncul. Dan sekarang layar depan sudah aktif, kita tinggal melakukan penekanan tombol ini untuk memulai perekaman. Nah, ini sudah melakukan perekaman dengan tanda merah di kiri pojok atas. Teman-teman, inilah hasil dari perekaman kamera yang baru aja kita beli, Brica Vipro Alpha Edition Mark III X, di mana settingan yang saya buat kali ini adalah 2,7, bukan di 4K atau bukan di HD, sengaja karena infonya ada info bahwa di 2,7 hasilnya jauh lebih tajam jika dibandingkan dengan jika kita setting di 4K. Lalu exposure-nya saya kasih 0 karena kemarin saya kasih di 1 itu kurang bagus, lebih terang. Mudah-mudahan kali ini tepat ya, pas. Lalu juga image quality-nya saya kasih sedang, tidak di high, karena kalau di high itu terlalu kontras. Jadi mudah-mudahan hasil video kali ini bisa merepresentasikan bagaimana Brica Vipro Alpha Edition Mark III X yang akan kita pakai di video-video kita selanjutnya. Oke teman-teman, sepertinya sekian dulu video kami kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa juga tonton video lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.